Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Febriani dengan NIM 2005 12 dari kelas 2020B Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet atau awal mula internet diciptakan. Interconnection networking atau biasa disebut internet adalah sebuah jaringan sistem global jaringan komputer yang saling menghubungkan antara satu dengan yang lain di seluruh penjuru dunia dengan menggunakan Internet Protocol Suite. Sejarah internet di Indonesia pertama kali dikenal pada tahun 1990-an. Adanya teknologi informasi seperti internet telah membuka mata dunia. Hadirnya internet sebagai sebuah infrastruktur dan jaringan telah menunjang efektivitas dan efisiensi operasional sebuah perusahaan, terutama perannya sebagai sarana publikasi, komunikasi, serta sarana untuk mendapatkan berbagai informasi yang dibutuhkan. Langsung saja saya akan menjelaskan apa saja sih yang akan dibahas nanti. Yang pertama adalah tentang pengertian internet, yang kedua runtutan sejarah internet, yang ketiga sejarah internet, yang keempat adalah aplikasi dan manfaat internet. Untuk pembahasan yang pertama adalah mengenai pengertian internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Berikut adalah arti internet menurut para ahli. Menurut O'Brien, internet merupakan suatu jaringan komputer yang berkembang dengan sangat pesat, di mana dengan penggunaan internet tersebut dapat membawa manfaat serta dampak positif bagi dunia pendidikan, bisnis hingga pemerintahan. Yang kedua, menurut Berners-Lee, internet adalah jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan di dalamnya. Konsep tersebut berarti suatu jaringan komputer atau lokal yang terhubung dengan jaringan yang lainnya. Menurut Sarwono, pengertian dari internet sendiri adalah kumpulan jaringan dengan skala global di mana tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab untuk menggerakkan internet itu sendiri. Untuk pembahasan kedua adalah mengenai runtutan sejarah internet. Secara urut, sejarah internet bisa dijelaskan dalam beberapa fase berikut ini. Fase pertama adalah pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency yang disingkat dengan ARPA, merintis sebuah sistem jaringan ARPANET, dan ARPANET sendiri adalah merupakan cikal bakal terbentuknya internet. Fase kedua adalah pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Pada fase ketiga, tahun 1982, protokol standar atau TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum. Pada fase keempat, tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Fase kelima pada tahun 1986, National Science Foundation Network dibangun dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNET. Fase ke-6, tahun 1990, ARPANET dibubarkan. Akan tetapi, internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Pada fase ke-7, tahun 1990, layanan berbasis template grafis yang World Wide Web atau WWW mulai dikembangkan oleh CERN. Pada fase ke-8, tahun 1993, Internet didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Pada fase ke-9, sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sejarah internet di dunia terlebih dahulu. Sejarah internet dimulai pada 1969. Saat itu, Departemen Pertahanan Amerika atau DARPA memutuskan untuk mengadakan riset penelitian tentang cara menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program riset ini dikenal dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970,
Sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada awal ditemukan internet, mereka mendemonstrasikan menggunakan software dan hardware berbahasa Unix yang merupakan cikal bakal terciptanya Linux. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Tujuannya adalah jika sewaktu-waktu terjadi perang, tentara militer Amerika bisa langsung bergerak untuk menghancurkan musuh. Pada awal ditemukannya internet, ARPANET hanya bisa menghubungkan 4 situs saja, yaitu Stanford University of California Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat satu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Banyak permintaan yang ingin mengembangkan internet. Akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain, sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari kedua bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama Internet. Setelah perkembangan internet di dunia, selanjutnya adalah sejarah internet masuk di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network, di mana semangat kekeluargaan, gotong royong, dan kerjasama sangat hangat dan terasa di antara para anggotanya. Sedikit berbeda dengan suasana internet Indonesia pada perkembangannya kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. RMS Ibrahim, Adi Sumarto Suryono, Muhammad Ihsan, Putu, Robi Subakto, Firman Siregar, Adi Idrayanto, dan Onowe Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai dengan 1994. Setiap personal sudah mengkontribusikan keahliannya dan didedikasikannya dalam membangun sejarah komputer di Indonesia. Contoh perkembangan internet di Indonesia seperti penjualan online, e-commerce, pendaftaran masuk perguruan tinggi, pendaftaran CPNS, itu semua juga berkat dari perkembangan teknologi internet di Indonesia. Hampir sebagian besar aktivitas masyarakat di Indonesia sudah mulai menggunakan teknologi internet. Bahkan, layanan internet pun sudah mulai merambah ke pelosok desa. Contohnya saja sekarang warnet mulai bermunculan di setiap kota di Indonesia. Untuk pembahasan terakhir adalah mengenai aplikasi dan manfaat internet. Internet dapat digunakan untuk beberapa aplikasi penting. Aplikasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah resource sharing. Resource sharing terdiri dari sharing file yang berupa data program, adalah suatu data yang kita punya yang bisa dibaca atau diakses oleh user atau pengguna komputer yang lain yang telah terhubung melalui jaringan. Sharing device yang berupa CD drive, hard disk, printer. Penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Yang kedua adalah komunikasi dan informasi. Email, electronic mail. Email merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. World Wide Web, WWW. World Wide Web merupakan bagian dari internet yang menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Selanjutnya adalah File Transfer Protocol atau FTP. File Transfer Protocol merupakan suatu cara yang mudah, murah,
dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer Anda atau sebaliknya. Melalui program FTP, yang juga disebut FTP Client, pemakaian dapat mengatur pertukaran data dengan komputer lain yang berjauhan. SMS (Short Message Service) ialah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah. Beberapa fenomena dan kelebihan internet sebagai media informasi dan komunikasi dibandingkan dengan media lain. Informasi yang didapatkan lebih mudah, cepat, dan murah dengan jangkauan global. Berikut manfaat-manfaat internet. Yang pertama adalah internet merupakan sarana komunikasi paling murah. 2. Di dalam internet terdapat sumber informasi yang sangat luas. Yang ketiga, dengan adanya internet membuka tantangan baru untuk berusaha. Yang keempat, informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor. Yang kelima, jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Dari penjelasan yang saya sampaikan di atas, kesimpulannya adalah perkembangan internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat seiring dengan kebutuhan manusia yang terus meningkat, sehingga manfaat internet dapat dirasakan pada berbagai bidang kehidupan. Berikut merupakan sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah internet. Jika terdapat salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.